Halo teman-teman, saya Clara dari Juara Kelas Kids di DHS Church Bitung. Kali ini saya akan menceritakan bahasa Atatürk anak tanggal 26 Oktober 2023 berjudul Tuhan Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Ayat hari ini di Matius 26 ayat 64 berbunyi, Jawab Yesus, engkau telah mengatakan akan, tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di langit, di atas awan-awan di langit. Teman-teman, menurutmu apakah bagi Tuhan Yesus menghapus dosa manusia itu adalah hal yang mudah, sekalipun Tuhan Yesus adalah Allah, tetapi tetap saja menebus manusia berdosa itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tuhan Yesus harus menanggung banyak penderitaan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus disebut Mesias yang menderita. Orang Yahudi menginginkan Mesias yang datang dengan segala kekayaan dan kehormatan untuk menggantikan Raja Herodes, tetapi Tuhan Yesus tidak seperti yang mereka pikirkan. Maka mereka menangkap Tuhan Yesus di tanam di Getsemani dan mulai menganiayanya. Sementara itu Petrus mengikuti dari jauh ke mana Tuhan Yesus dibawa. Dari taman Getsemani, Tuhan Yesus dibawa untuk menghadap imam besar Kayafas. Di sana sudah ada banyak orang yakni para ahli Taurat, para tua orang Yahudi, dan ada juga para saksi palsu. Imam kepala mencari kesalahan Tuhan Yesus agar dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak bisa menemukan kesalahannya. Mereka Tuhan Yesus adalah Allah yang benar, tidak pernah berbuat dosa. Karena mereka tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus, akhirnya tampillah dua orang yang bersaksi dusta. Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Tuhan Yesus tetap diam. Imam besar berkata lagi, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Lalu Tuhan Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan atau merobek pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Imam besar itu bertanya kepada semua orang yang ada dalam mahkamah agama, dan mereka menjawab, ia harus dihukum mati. Teman-teman, Tuhan Yesus memang Allah, tetapi orang Yahudi itu tidak percaya. Mereka sejak tadi menunggu Tuhan Yesus mengakui bahwa ia adalah Allah, supaya Tuhan Yesus bisa disebut penghujat Allah.
menurut hukum Taurat, hukum bagi orang yang menghujat Allah adalah mati. Jadi sejak saat itu mereka semua yang ada dalam mahkamah agama menganiaya Tuhan Yesus. Mereka meludahi wajah Tuhan Yesus dan meninjunya. Yang lainnya menutup kepala Tuhan Yesus dan memukulnya sambil berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Mereka benar-benar telah menghina dan menganiayanya dengan kejam, padahal mereka sendiri tidak menemukan kesalahannya. Tuhan Yesus tidak layak mendapatkan hukuman mati. Tetapi semuanya memang harus terjadi agar setiap orang berdosa bisa diselamatkan. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah menurutmu Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan cara yang mudah? Upah dosa adalah maut. Jadi untuk menebus manusia berdosa memang harus ada kematian dan darah yang tercurah. Namun penderitaan Tuhan Yesus belum selesai, teman-teman. Ini hanyalah permulaan saja. Kita akan merenungkan lagi pengorbanan Tuhan Yesus besok ya. Nah, sekarang ke bagian pertanyaan. 1. Setelah ditangkap di Taman Getsemani, Tuhan Yesus dibawa menghadap siapa? Jawabannya Imam Besar Kayafas. 2. Apa jawab Tuhan Yesus atas pertanyaan Imam Besar? Jawabannya, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. 3. Apakah menurutmu Tuhan Yesus menebus kita manusia yang berdosa dengan cara yang mudah? Jawabannya tidak mudah. Upah dosa adalah maut. Jadi untuk menebus manusia berdosa memang harus ada kematian dan darah yang tercurah. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dah.